Shalom. Huriani Tuhata, tapukama parminggu tahun, ima di minggu gua si modeng ini, tanggal 12 April tahun 2026. Tapukama marhite de Huria nomor 526 ayat sada ro di ayat tolu rimbai tanong jongjong. Jesus, mein Aussieht nach ihm, nasun gugut nabadia, sondang hangoluani, sangat ma, Tuhan Yesus sepalua sondang hangoluani, udo raja salena di sudi nambang soli,
Mar hite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni todi perbadia, na tumo palangi dohot tanoon. Amen. Hisapa mahamu songo poso-poso na ibaru tuwi, disusu na denggan na somangasi, asalam gada hamu marhite siani, molutung nunga di dai hamu basar ni Tuhani. Puji hamuma debata hagogotai, olopo kamuma debata ni si Jakub. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ali Tuhan debata, suruh mato di perbadia tu rohanami, asa tarapul situ tu rohanami marhite-hite haheheon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, jala asalam ganda haporsan nami marhite-hite pakirimon namangulu, asa toktong huingotami, na hehe dohami muse sian namate songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, naung hehe sian namatei. Amen. Hudul mahamu. Suruh anak umaliang halang sana, pasangapon rajai, pasangapon rajai, nadiginjang maruaso harajaon naitano, mangoloy patik nai, mangoloy patik nai. Patik ni debata dihita di bagasan minggon, imana tersurat di 5 Musa bidu 20 ayat sia. Songonon mahatana takas mata pai hutihud. Pahoto ni Jehovah maho gabe bangsona na badia, songon naung ni warihonna hian tuho, molotung diradoti ho akatona ni Jehovah debatam, jalan marparangi ho diaka jalanna. Ido sahatna, atong rap maginugogo mahitasian Tuhan debata, ali Tuhan debata, sai pargogo imahami mangulahon na hombar tu patikmi. Amen. Tatopo timado sata tuado pani debata, martang yang mahita.
Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang pargugo na suatu dosan padengga bahasa doho jala rodi saleleng-leleng na do asi ni roham. Saya marpamuati maroham di hajahaton nami jala saya unang beingot akka dosa nami ai jot-jot do hami mardosa marado poko jala jot-jot do husungguli hami rimasmu marhitesian pangalason nami di hatam. Ali Tuhan Jehovah sayunang paingot-ingot pangalason nami unang alang asini roham say urupi mahami ho ali Tuhan debata hatuan nami palua hami jala sesa dosa nami alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata, taringot tu hasesan ni dosa. Sonondo hatani Tuhan Jehovah. Nunga di arsahi hoa marhite sian akka dosam. Jala nunga di lojai hoa marhite sian akka hajahatomu. Au tutu, au sadiri manalesei akka pangalosim alani hadirioku. Jala dangbe hupaingot-ingot akka dosam. Hasangapon ma di debatana di Gijang. Amin. Hudul mamu. Epistel dihita di bagasan mingguan, imana tersurat di Tulu Musa bidu 20, mamuka sian ayat sada rodi ayat pitu. Marsikat soring mahita majahahon. Dungi roh musema hatani Jehovah tu si Musa songonon. Ausa diri pe manuju bohiku mangalo jolma si songoni, jala maniapon iba nasian tonga-tonga ni bangsona, ala naung nilehon nasian pinoparna tumolok, asa paramuton inganaku nabadiai, dohot paleahon guarhu nabadiai. Ausa diri ma manuju bohiku mangalo jolma si songoni, dohot mangalo dongan na samarga, au huhut maniapon ibana sian tonga-tonga ni bangsona, rap dohot sude na mangihuton parmainonon na, akana marmainan mangihuton ibana tumolok.
Di baheni, ikon parbadian muna do dirimuna, asa gabi akan abadiai hamu, ayau do Jahoba debata munai. Ido sahatna, martua do akan atumangi hon hatani debata, jalanau piopsa. Amen. Bege suaramu Yesus, bege suaramu Yesus, bege suaramu Yesus, nama Tuhan itu maaf, Tuhan Yesus. Tuhanku, iring-iring malakaku, patuduhon madalanmu, asa unang-unang liluau. Upasat diriku, upasat diriku, upasat diriku, mangihuton Yesus Tuhakim, Toguau Yesus Tuhaku, iring-iring malakaku, patuduhon madalaku, asa unang-unang liluau. Taha tidak koma haporesiotai, songon ahina tidak ko nidong atas haporsiam disadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian siantondi parbadia, andorang suabubuhan. Ido tuhata, na tumau na bernit, di panghuman ni Silatus, na mati terpajau lebana di hau pinar silang, na tua tu banwatoru dong ditanom, na mulak mangolo di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lahu hudu tu siamu ni debata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosani, disima ibana pamamula kusogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate, au porsea ditondi parbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hato panyala Kristen akan nabadia, dohot dihasasan ni dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulus sogot dan halak nong mate, dohot dihangoluan na sora sudah. Amin. Hudul mahamu.
Shalom. Shalom. Horas madita saluhutna. Tikting ni huriata di bagasan mingguan tanggal 12 April 2026. Topik ni jamita mangulu di bagasan parange nabadia. Naparjolo guar ni minggu. Ia guar ni minggu ta sadarion ima minggu kuasi domedigeniti namar lapatan songon poso-poso nai baru tubuh. Napaduahon namoding di hari Sabtu tanggal 4 April 2026, nunga jumolo monding sada ama ruas ni huriata namar guar, Ferry Hendrik Manik marumur 47 tahun, nah hinabaluhon ni inang Romalinda Buru Saragi, maringanan di Jalan Tanah Kusir 4 RT 005, RW 00 Sia nomor 10 Tolu, Kebayoran Lama Banjar Tanah Kusir Selatan nomor NPJ 2052. Bakeni namondingi nunga ditaruhon tu dean di hari Senin tanggal 6 April 2026 di TPU Tanah Kusir. Atong taingot manangnya konsude keluarga nani tinggal hon ninong jumolo mondingi asa tumibu tarapul rohana sida. Patuluhon nasorang. Di hari Sabtu tanggal 20 Maret 2026 nunga di basa-basahon tuata saradak danak boru di keluarga Amang Nikodemus Damanik SH, Inang Sabrina Buru Simbolon SH, maringanan di Villa Pamulang Blok DM 5 nomor Tolu, Pondok Petir Bojong Sari Depok, Banjar Ciputat sekitarna, nomor NPJ 2002, Hipasdo Dakdanaki Suang Songoni Nang Natorasna. Paupaton Padidion Nabadia, sadarion Minggu tanggal 12 April 2026, di parmingguan pukul 7.30 WIB, saud do di patupa huriata Padidion Nabadia tudua halak dakdanak buru, sian sada keluarga ruas ni huriata, marguar sada misela Angel Buru Pasaribu, no dua misele Angel Buru Pasaribu, boru ni amang Tommy Tupak Julifer Pasaribu, inang Leni Romauli Buru Panjaitan, sian Banjar Cidolo Parserahan, NPJ 2000 Pitusia. Palimahon peneguhan sidi khusus. Sadarion Minggu tanggal 12 April 2026 di parmingguan pukul 10.30 WIB. Di Patupa Huriata do peneguhan sidi khusus tutulu halak naposo. Nong jolo majalo bimbingan dohot parsiajaran sian amang pandita dot inang pandita ima. Sada Agnes Juliarti SEMM. Sian Gereja Santo Barnabas Pondok Cabe Pamulang Tangerang Selatan. Napaduahon Abednego Andito Budi Pracoyo, Sian Gereja Santa Maria Regina Pamulang Tangerang Selatan. Patuluhon Cornelius Fernando, Sian Gereja Persekutuan Kristen Jemaat Gantung Belitung Timur. Panopon ruas natamba, mulai sadarion Minggu tanggal 12 April 2026, nunga tajalo gabe ruas ni huriata HKBP Resort Kebayoran Lama, ima keluarga Amang Novriadi Yehezkiel Semanjuntak, inang Arki Kristin Elizabeth Borusiagian, Narosian Gereja Kristen Injili Indonesia GKII, Pondok Kelapa Bengkulu, maringanan di Jalan Kebon Kopi nomor 14E, Pondok Betung, Pondok Aren, masuk Banjar Bintaro Kodam Depsos, nomor NPJ 20 Onom Sada. Papituhon Namar Bagas, Tikting Parjolo, Neng Manjalo Papasu Parbagason, Yosua Bonatua Silalahi, anak ni Amata Paingot Silalahi, Tubuni Inata Esther Boru Sitorus SPD, maringanan di Jalan Bina Marga Opat nomor 20 Sia B, RT 010 RW 00 Sada. Tanah Kusir Kebayoran Lama, ruasnya HKBP Resort Kebayoran Lama. Banjar Tanah Kusir Kodam, Dohot Febrianti Wahyuni Boru Simanjuntak, Boru Niamata Besron Simanjuntak, Tubuni Nata Lisda Rowli Boru Simamora. Maringanan di Sagulung Sumber Jaya Blok A 11 nomor 16, Sungai Langkai Batam. Ruasnya HKBP Batu Aji Baru Resort Sungai Langkai. Pamasu-masuan di Patupa di hari Sabtu tanggal 25 April 2026
pukul siawib di gereja HKBP Resort Kebayoran Lama. Saya di Pasu-Pasu Tuhat Tama Nasida, Nana yang Manjalo Pasu-Pasu Par Bagasoni. Pawaluhon Pangapulion. Di Patupa di hari Rabu tanggal 15 April 2026, pukul 20.30 WIB. Dung sidung sermon parhalado tu keluarga, Nyonya JR Nenggolan, Rasmi Idawati Borusiadari, maringanan di konsistori. Pinangido Turwas Khusus Banjar Tanah Kusir Selatan, Asaro Mandohoti acara Pangapulioni. Pasiahon Kebaktian Banjar. Di Patupa dari Selasa tanggal 14 April 2026, pukul 20 WIB. Di Naparjolo Banjar Jurang Mangu Pondok Aren, di Bagasni keluarga Amang Situa R. Siombing, Inang Boru Limbong. Napadohon Bungur Kostrat, di Bagas keluarga Amang Situa S. Siringo-ringo, Inang Boru Simangunsong. Patuluhon Bintaro Perdagangan, di Bagasni keluarga Amang M. Siregar, Inang Boru Panjaitan. Paupaton Pasar Jumat Lebak Bulus, di Bagasni keluarga Amang H. Huta Julu, Inang Boru Panjaitan. Pasapuluhon periodisasi pengurus kategorial Dohot Pengurus Banjar. Alna berakhir nama masa periodisasi pengurus seksi Manang kategorial Dohot Pengurus Banjar tahun 2024 saat di tahun 2026. Pinangido tu ketua Dewan Dohot Situa Banjar asa mambayan pemilihan jala pasahaton goar-goar ni pengurus naib baru terpilih tu sekretariat ni Garejata. Pelantikan di Patupa di hari Minggu tanggal 3 Mei 2026. 10 sada sermon pengukuhan keluarga muda. Di Patupa di hari Sabtu tanggal 25 April 2026 pukul 10.30 WIB. Maringanan di Sopo Praja. Pinangido tusude keluarga muda asa dohot mangiuton kegiatan ini. Informasi dan lengkap boi mata jahat di Warta Jemaat Mingguon. Warta Jemaaton nagabe undangan resmi sian pengurus pengukuhan ni keluarga muda. 10.2 ibadah dohot perayaan Paskah Distrik. Ibadah dohot perayaan Paskah Distrik Walu DKI Jakarta di Patupa di hari Senin tanggal 10 April 2026. Pukul siawib, satu nasidung maringanan di Sopo Marpikir. Utusan tiap-tiap resort godangna 10 halak. Undanganon terbuka turwas HKBP nanaeng mandohoti acarai. Songoni matik ting dihita di bagasan mingguon tuhat tama nama masu-masu. Melihat tema. Pinasa ama partikian tu kurg ama.
Marbungaran hatai tulian putih biru duti tabedian tuna sora sai tok Hatara manupai marmudun sasudi namarurut itabe druhut natar sosape. Damai debata na sumurung sian saluhud na roha, imana mangaramuti ate-ate dohot pikiranmu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas maita manginang. Hatan debata di manugoton, ima nanienet sian surat sada Petrus sada, ayat 10 tolu sahat rodi ayat 10 onom. Songonon ma didok. Parange nabadia. Dibaheni hohosihamu marohamuna. Torang marohamuna. Sadok makirim mahamu di asini roha natarbuan tuhamu. Di hapataran ni Yesus Kristus. Songon dakdanak si panguloy mahamu, unang payutiut hamu be sakap-sakap ni roka, ujudi hato munad na julu. Alay mangyuton na badiyay, na majow hamu, dokot mahamu gabi badia, dinasa parangi muna. Ay natarsurat do, badia mahamu, ay na badia do au, ima sahat ni trupuk. Silakan. Selesai. Selesai satu. Ya, amanginang topik minggu ima jamita di huriata di bagasan sadarion minggu Quasimodo geneti ima didok mangulu di bagasan parange nabadia mangulu di bagasan parange nabadia hidup dalam kekudusan. Next. Amanginang molejok nang mahita mangulu di bagasan parange nabadia hidup dalam kekudusan. Bohado benota asabu hita marparangihon parange nabadia. Bagaimana caranya supaya kita bisa hidup kudus di tengah-tengah dunia yang gelap, di tengah-tengah dunia yang kacau, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan banyak dosa. Ini pertanyaannya. Apakah mungkin dan bagaimana caranya supaya kita bisa hidup dalam kekudusan di tengah-tengah situasi dunia ini, lingkungan kita sehari-hari? Amanginang mungkin bagi sebagai orang itu hal yang impossible, hal yang sangat tidak mungkin. Tetapi firman Tuhan katakan kita dipanggil untuk hidup kudus. Bukan di tengah-tengah yang kudus, tapi hidup kudus di tengah-tengah kondisi yang tidak kudus. Ya, jadi inilah ajakan kepada kita melalui tema khotbah kita pada minggu ini. Mari kita hidup dalam kekudusan. Mangolu
di bagasan Parangin Abadia. Bukankah Tuhan mengatakan, kamu adalah terang dunia. Terang itu bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Ya kalau sudah matahari sudah terbit, sudah terang, sudah cerah, ngapain kita pasang lampu? Aneh itu. Tuhan katakan kamu adalah terang dunia. Hamudo panodang ni portibion. Nama nodangi hagulapon ni portibion. Naing manguluton gabe sodang nama nodangi. Suatu ngadong sodang nasi nodangan. Buat apa kita menyalakan lampu di tengah-tengah hari yang terang, siang-siang bolong? Nggak ada gunanya itu. Jadi kalau pertanyaannya kenapa kita dikatakan harus hidup dalam kekudusan di tengah-tengah lingkungan yang tidak kudus ini? Ya Tuhan katakan kamu harus menjadi terang. Itu Gasta. Justru di tengah-tengah dikatakan kamu adalah terang dunia, maka terang harus bercahaya dan harus menerangi di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Itu tugas Tamanginang. Asa mangulu kita merparangi habadion. Nah Manginang tentang hidup kudus ini. Apa yang kita bisa lihat di sini? Saya juga mau coba setir ini satu ungkapan dari, kalau kita perhatikan gambar ini adalah manusia yang memakai topeng. Manusia yang memakai topeng. Ada sebuah buku yang sangat terkenal yang ditulis oleh seorang sastrawan dan wartawan terkemuka. Buku ini adalah isi pidato kebudayaan yang disampaikan di Taman Ismail Marzuki tahun 1977. Buku ini judulnya adalah Manusia Indonesia. Penulisnya adalah Mokhtar Lubis. Jadi seorang sastrawan dan seorang wartawan senior. Nama Nginang, kira-kira apa yang ditulis oleh Mokhtar Lubis ini? Kenapa buku ini menjadi sangat begitu relevan dan aktual? Jadi banyak perdebatan pro kontra. Coba kita ikuti apa yang dia katakan. Seperti apa sih manusia Indonesia menurut kacamata Mokhtar Lubis? Dia katakan begini. Mokhtar Lubis dalam buku Manusia Indonesia mengatakan karakter atau ciri manusia Indonesia itu seperti ini. Dia nggak bicara manusia Amerika, Israel atau Iran, enggak. Dia bicara manusia Indonesia. Menurut pandangan Mokhtar Lubis, manusia Indonesia itu karakternya, sifatnya bakona ya. Itu dikatakan begini. Manusia Indonesia itu cenderung bersifat munafik, enggan bertanggung jawab, berperilaku feodal, percaya tahayul, dan memang memiliki bakat seni yang tinggi. Amanginang, bukunya Mokhtar Lubis itu cover sampulnya mengatakan seperti ini. Jadi manusia dengan topeng. Menurut dia manusia Indonesia paling pandai bersandiwara. Manusia Indonesia itu paling sering pakai topeng. Jadi apa yang kelihatan di depan, apa yang kelihatan di luar, itu enggak selamanya mencerminkan yang di dalam. Makanya ada ungkapan mengatakan orang Batak itu kasar ya. Iya. Orang Batak itu kasar di luar, tapi halus di dalam. Halus di dalam, hatinya halus. Wajahnya Rembo, hatinya Hello Kitty. Hancur demi kawan. Iya. Dia akan pertaruhkan apapun. Mendinganlah begitu. Kalaupun kita dikatakan orang Batak, ya dianggap orang Batak itu kasar. Iya benar, orang Batak kasar. Bohina marsui-suhi. Tapi jangan salah. Kalau dikatakan orang Batak kasar, ya kasar di luar, halus di bagasan. Orang Batak cenderung ya terbuka ya, eksplosif dan memang apa ya, si baru bakara. Dung jolo puas suara marah. Kalau iya ya iya, tidak. Nggak ada tawar-tawar itu. Orang Batak nggak pandai, aslinya orang Batak nggak pandai bohong.
Kalau dia senang, kelihatan wajahnya. Kalau dia kesal, kelihatan wajahnya. Itu masih wajah, belum kata-kata ya. Jadi orang Batak itu begitu memang. Apa adanya, bukan ada apanya. Jadi kalau kita katakan orang Batak itu kasar, nggak apa-apa. Kasar di luar, tapi halus di dalam. Daripada halus di luar, tapi kasar di bagasan. Ate padohani. Risi-risi hatani jolma, lamot-lamot hatani begu. Lam labok katai laman duit di. Hati-hati. Semakin halus, semakin menduit menggigit. Tumangon adalah Batak. Apa adanya. Kita enggak, tapi nggak tahu apa orang Batak sekarang udah pintar bohong ya. Orang Batak saya tahu itu enggak begitu. Ya kalau disuka-suka, ulo-ulo, dang-dang. Enggak ada itu. Asing di bibir, asing lain di bibir, lain di hati. Enggak ada itu. Orang Batak itu to the point aja, strike. Kalau iya, iya. Tidak, selesai. Nah menginang, apa yang dituliskan oleh Mokhtar Lubis itu menjadi perdebatan. Karena katakan orang Batak, orang manusia Indonesia itu cenderung munafik, hipokrit. Cenderung memakai topeng. Dan topengnya banyak. Sebentar jadi ini, sebentar jadi ini. Nah ini katakan di sini, apa yang saya katakan dalam slide ini katakan, iya, manusia seringkali membangun citra diri dan penampilan luarnya saja. Tetapi sejatinya tidak demikian. Jadi cenderung apa ya, pencitraan itu bahasanya, pencitraan. Di luar kelihatan apa? Kita lihat dia, identitas manusia masa kini. Ya, manusia sering mencoba untuk membangun versi diri yang terbaik supaya dilihat orang kelihatan baik. Amanginang, tumago do hita di dok, ngeripu do najukat HP na burju, ngeripu do kasar HP na halus do, daripada ngeripu do burju HP jukat do, ngeripu do dongan HP musuh dalam selimut. Nah, jadi amanginang, kalau kita perhatikan kecenderungan manusia masa kini itu orang berusaha untuk membangun citra diri, pencitraan supaya kelihatan ya menonjolkan apa yang kita lihat dari manusia, dari kesehariannya. Secara khusus kita bisa akan lihat karena kita kan hidup dalam dua dunia sekarang ya, dunia nyata dengan dunia si maya, dunia nyata, dunia maya. Kalau kita perhatikan itu tampilan-tampilan, postingan-postingan yang ada di media sosial, apa yang kita lihat? Semua orang berusaha untuk menampilkan sesuatu yang baik, yang indah, yang rapi, yang rohani, yang sukses, begitu ya. Jadi jangan terjebak. Karena tidak semua apa yang kelihatan di depan mata, itu yang sebenarnya. Kebetulan ibu-ibu, mulai jabu tong lebih markebayamu, mana mardaster lo. Berbeda lo kamu. Iyalah, jadilah dirimu sendiri. Gunoti syaiton. Know yourself and be yourself. Jangan mau jadi orang lain. Saya kalau khotbah begini aja. Masa saya khotbah, kamu akadongan agak mampuslah. Apa adanya aja. Jangan ada apanya. Nanti ada udang di balik bakwan. Apa adanya aja. Ya Tuhan kasih beginilah. Inilah saya. Begitu ya. Nah menginang, ini yang dikatakan di sini, manusia cenderung begitu, membangun citra diri ya, pencitraan diri. Supaya kelihatan, dari luar kelihatan dia baik-baik saja. Kelihatan mesra-mesra saja. Kelihatan ya rajin. Kelihatan dia orang yang alim, orang yang saleh, orang yang apa ya? Nabi Israel, Nabi utusan. Tapi kenyataannya apakah begitu? Apakah yang tampak di permukaan di luar itu sama seperti di dalam? Belum. Dupe rumah tangga, pengantin baru yang sebut Tuhan.
Di bote mana mak gugu do HP maruk koramatai. Sampai dang terpur minatai. Alin beling di mana? Atau lemak. Ngasal behami. Badamu kibleba berbeda hami sapi sirang kami. Bahasa bersirah kamu maruk koramata. Tamu imu mau. Ya aneh lah. Masa gugatannya cerai, kenapa? Karena suami saya ini tiap malam tidurnya mangoro. Daksong ini. Ya artinya ya, kalau orang menikah itu baru tahu aslinya, luar dalamnya. Suami akan kenal istrinya bagaimana. Kalau cantik, cantik. Nggak perlu dipoles-poles. Pakai blush on, pakai apalah. Ngapain di rumah? Tampil apa adanya. Nggak perlu pakai kebaya di rumah enangnya. Pakai dasarnya nggak apa-apa. Tapi tolonglah, please. Dasarnya yang rapi lah. Jangan compang-camping. Kayak orang miskin, padahal nggak miskin ya. Tapi nggak tahu ibu-ibu, makin compang-camping, makin sayang dengan dasternya itu. Nggak tahu lah itu. Sudah begitu mungkin dari sono itu. Semakin compang-camping, semakin aut-autan. Mula ada itu huribak ini selesai persoalan marbada betaho. Nah, ini soal tampil apa adanya ya, bukan ada apanya. Nah, manginang ini yang dikatakan di sini kecenderungan manusia. Next. Ya. Kita akan lihat ini konteks di tengah-tengah jemaat yang dilayani oleh Petrus. Ahadu namasa di tengah-tengah ni huria nah hinobasani apostel Petrus. Asa tong taboto ahana masa di sini. Nah, di Sondidok, Petrus menulis surat kepada jemaat yang tersebar di Asia Kecil yang sedang menghadapi penganiayaan dan pencobaan yang berat. Itulah konteks latar belakangnya ya. Jemaat itu hidup di tengah-tengah yang belum mengenal Kristus, lingkungan masyarakat yang membenci pengikut Kristus. Mereka menderita, ditindas, dianiaya, difitnah oleh para pembenci Kristus. Dan mereka juga dibenci oleh penguasa, pemerintah kerajaan Romawi. Nah, kemudian situasi yang terjadi tengah-tengah jemaat waktu itu, di Asia Kecil itu terdapat kehidupan yang sangat buruk. Jadi kehidupan moralitas dan keagamaan orang-orang pada zaman itu dikatakan oleh Petrus, kehidupan mereka sangat buruk. Banyak yang menyembah dewa-dewa, hidup berpesta pora, mabuk-mabukan, memuaskan hawa nafsu. Seperti itulah. Itulah kondisi konteks kehidupan jemaat ketika Rasul Petrus menuliskan surat itu. Tetapi di tengah-tengah situasi itulah justru Petrus mengingatkan pada jemaat supaya mereka tetap, justru mereka menunjukkan jati dirinya, identitas dirinya, karakternya sebagai umat Tuhan. Nah pertanyaannya, di tengah tekanan dan godaan demikian hebat dan luar biasa, masihkah mereka mampu hidup kudus atau justru terbawa arus? Ini juga pertanyaan bagi kita menginang. Kita hidup di tengah kota yang ini hanya satu kota metropolitan. Nggak tahu, udah dua ya ibu kota negara. Aku juga bingung sekarang. Jadi kadang-kadang di mana ibu kota negara Indonesia? Bingung saya menjawab. Mau bilang di sono, mau bilang di sini ya, orangnya di sini. Nah begini, yang saya tahu hanya satu kota metropolitan di Indonesia ini. Itu berarti kita hidup tengah-tengah masyarakat yang heterogen, masyarakat yang plural, masyarakat yang macam-macam. Kalau pemahaman saya, apa sih yang nggak ada di Jakarta ini? Yang paling baik dengan yang paling jahat ada. Yang paling cantik, yang paling jelek ada. Yang paling putih dengan yang paling hitam, birong, si birong kalut, adong dison. Apa yang nggak ada di Jakarta ini? Mau hidup apa? Mau hidup ya dunia terang atau dunia apa? Gemerlap, dugem. Ada hidup dugem. Mulai ngaboring keluar di mana? Ngahiraha. Ngahira kababiat di arangani. Tong ngaboring biasa mau tahu. Semua ada. Nah, pertanyaan juga Petrus mengatakan kepada jemaat ketika itu, di tengah situasi itu, jemaat dipanggil untuk hidup dalam kekudusan. Jangan sampai mereka terkontaminasi. Jangan sampai terbawa-bawa. Jangan sampai mereka terbawa arus ya.
tergoda. Inilah tantangan bagi kita menginang. Bagaimana kita menjaga hidup dalam kekudusan di tengah-tengah situasi yang memang ya tidak seperti yang kita harapkan. Next. Abang Inang, saya mencoba mengutip apa yang dikatakan seorang profesor, seorang dosen, dia bernama Aaron T. Beck, ya, Aaron T. Beck. Ini seorang psikoanalis, ya, dia sangat terkenal. Nah, salah satu pendapatnya, dia mengatakan demikian, orang yang berada dalam tekanan atau penderitaan cenderung mengalami distorsi kognitif. Jadi orang yang berada dalam tekanan, under pressure, di bawah tekanan, penderitaan, masalah yang berat, maka cenderung akan mengalami distorsi kognitif. Distorsi itu dia apa ya? Penurunan, pengurangan. Jadi kalau awalnya 100%, kalau dia mengalami distorsi dia akan berkurang. Mungkin tinggal 75%, 50%. Distorsi kognitif. Ini otak ini nggak normal dia berpikir. Coba lihat. Dia katakan begini. Orang yang mengalami distorsi kognitif itu ciri-cirinya. Fokus pada hal negatif. Melupakan hal yang positif. Menilai diri secara tidak realistis. Nah, ini bisa diuji begini ya katakan. Kalau misalnya kita inang ya, Amang, kalau kita bertamu ke rumah tetangga, naso dongan sahuta, nggak ada perubahan kan? Khobar jabu naso dongan sahuta, naso dongan sapunguan, ngai boto hamui, buruahai. Meloro hamu tu si, dia tuh hamu tes. Persoalannya tes itu begini, tuan rumah menyajikan minuman, katakanlah air putih ya, biasa itu minum. Tapi dia isi setengah. Pertanyaannya, apa yang muncul, yang timbul dalam hati pikiran kita? Orang-orang yang cenderung mengalami distorsi kognitif, dia mengatakan, dia merasa tidak senang ya. Kenapa tuan rumah ini memberikan setengah? Apa yang dia lihat dalam hatinya? Itu rajo akan kelihatan. Memang betul do, nah hulit do perjebuan, do pala tes, apa jebu nami, tak pala tes, salangi pebui, sagudang-gudang nak. Nah hebat do perjebuan. Kenapa? Karena dia melihat setengah, dia melihat setengah gelas yang kosong begitu. Setengah gelas yang kosong dilihat. Benar, itu kan sudut pandang. Jadi kalau orang mengalami distorsi kolektif begitu, CBN, cara berpikir negatif. Hoho pedongan na, biarin ba? Sobong do kan, nasi bote mana? Nga bongkak bison, mana botukul na. Dongan nga manam na songan ni, nga burju, hoho songan ni, biarin ba da? Ana sobongan puang na. Apa nasi bote mana? Horai sokan geramu se. Jadi jangan. Jadi begini. Jadi orang yang mengalami distorsi kognitif ini begini. Cara berpikir negatif. Syukur dikasih air minum. Kalau nggak dikasih minum gimana? Tapi orang yang berpikir positif begitu. Ketika disuguhkan segelas air, dia akan katakan, terima kasih. Karena saya diberikan setengah gelas yang berisi air. Setengah gelas yang berisi air. Berpikirnya positif. Jadi jangan berpikir negatif. Kalau orang berpikir negatif, tiang listrik peol do. Asing. Buasa tigor tiang onet ini. Bekot tigor tiang, belum peol tiang, bat peol mak. Itu cara berpikir negatif. Namang inang, ini yang dikatakan oleh Aaron T. Beck ini, jangan sampai kita jatuh kepada gangguan secara psikologis ya, secara psikiatri dia. Dia katakan gangguan yang distorsi kognitif itu. Kita harus memakai kacamata. Pakai kacamata yang bening lah, supaya kelihatan baca. Kalau saya pakai kacamata hitam, sudah hitam tambah hitam. Badan terbering B. Bahasa gula benda. Ada songai mata.
nggak gulap hari saya terus pakai kacamata nabirong. Dugit mana? Wasa gulap jebun nih. Isinya gulap. Ibana gulap man jebun na gulap kan. Mulu ngaborngin ngalam khulu mali. Itu kan? Mulu ngamariak si balik kunik menjelang malam rabon yari. Balam gulap, badi buka metong kacamata birong na. Unang gabi solat mah, basa gulap jebun muse. Habis saya terus pakai mana sadari manipat kacamata na birongi. Reben muse. Buka dong kacamatamu. Namanya ya itu yang dikatakan di sini sudut pandang kita, bagaimana kita harus berpikir yang positif supaya tidak mengalami distorsi yang kognitif itu. Jadi kalau saya katakan, pakailah kacamata yang bening. Jangan pakai kacamata kuda. Kacamata kuda itu ya gitu, ditutup kiri kanan terus. Jangan pakai kacamata yang hitam terus. Udah tahu gelap, masih pakai kacamata hitam. Marah-marah lagi. Bahasa gulap nah. Bagulap matong. Ngagulap dipakai mesti ngagulap. Nah, namanya itu. Pakai kacamata yang bening. Dan itu guna juga dikatakan tadi oleh Mukhtar Lubis itu harusnya bahasa Indonesia ini merubah karakter kita itu ya. Orang Batak mengatakan somal no piamna bakwana. Jadi Mukhtar Lubis mengajak itu menggugah manusia Indonesia harus meninggalkan karakter itu, karakter hipokrit, karakter topeng-topeng, karakter apa ya? Ya, pencitraan itu nggak penting itu. Makanya lagu siapa itu? Noah Ben ya. Buka dulu topengmu dan buka dulu bukalah topeng kita. Nggak perlu pakai topeng. Toh juga Tuhan melihat hati. Tuhan nggak pernah melihat wajah kita, muka kita, hati kita Tuhan lihat. Nah jadi mari kita berpikir yang lebih apa? Sikap. Next di sini tadi apa dikatakan Aaron Connect ini, Aaron Beck ini menjadi sebuah pengingat bagi kita. Nah bagaimana caranya supaya kita bisa terhindar dari distorsi kognitif itu? Next slide yang kelima. Nah di sini katakan bagaimana caranya? Janganlah CBN, cara berpikir negatif. Tapi CBP lah, cara berpikir positif. Jangan gampang menghakimi, jangan gampang menjas. Adidok do dipatik, patik pasia honte. Ai siapin dodongan, molo sobinoto takas molo sobinoto do takas salahna. Jangan langsung dihakimi. Belum tentu apa yang kelihatan bukan itu aslinya, banyak topeng. Saya nggak percaya itu ada itu mesra-mesra terus. Besok-besok udah bisa ranjang, besok-besok bisa rumah. Tiap hari itu, tiap hari. Wow, pamer-pamer kemesraan sampai iri. Aduh, mesra banget ya. Tiba-tiba besok-besok sudah bubar. Amang inang, ini dikatakan perlu kita untuk berpikir secara positif ya, positive thinking. Jadi mari kita melatih diri kita untuk memikirkan apa yang baik, yang benar, berpikir secara positif. Next. Nah, naskobah kita hari ini mengajak kita supaya panggilan untuk hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan. Mengapa kita diajak untuk hidup dalam kekudusan? Ya, kata kuncinya dikatakan ayat yang ke-16 tadi ya. Aina tarsurat do badia mahamu, aina badia do au. Nah, alasannya adalah mengapa kita hidup kudus dikatakan di sini tadi ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu alasan menginang. Allah adalah kudus. Karena itu kita harus hidup kudus. Hidup kudus itu berarti hidup yang terpisah dari hal yang najis atau yang kotor, yang dosa. Allah kudus. Kalau kita mau masuk surga, kita mau bersama dengan Allah, nggak ada pilihan. Kita harus hidup kudus, sebab Allah kudus. Dan kita adalah umatnya. Kita kudus bukan karena diri kita kudus, dan napa badie-badiehon. Tetapi kita kudus itu karena kita dikuduskan Tuhan. Coba kita berpikir, bagaimana alasan logikanya, kenapa kita orang berdosa bisa masuk surga, sementara Allah adalah Allah yang kudus. Allah kudus, Allah bertahta di surga. Bagaimana caranya kita bisa masuk surga?
Amanginang, ini katakan. Diburu Yesus itu dosata marhiti-hiti mudarna. Jadi kita bisa masuk ke sorga, kita bisa bersama dengan Bapa di sorga, bukan karena kita benar, bukan karena kita baik, bukan karena kita kudus. Tapi kita dibungkus, diburi mudarni Kristus. Jadi seperti orang ada semacam gelembung, seperti anak dalam kandungan. Jadi kita ini sebenarnya dibungkus, ya, disucikan, dibersihkan, dibungkus oleh darah Kristus. Alanido asaboy kita rabdo debatan nabadia, dang nabadia kita, jaladang napa badia hon. Kita kudus karena kita dikuduskan oleh Tuhan. Tuhan yang menguduskan kita. Bukan berarti kita, kalau dikatakan kita orang kudus, lalu kita tidak pernah punya dosa, tidak pernah berdosa. Tetapi Tuhan katakan di sini, panggil kepada kita, hiduplah dalam kekudusan Tuhan. Dan itu kita harus tunjukkan sebagai umat Allah. Tuhan katakan, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Badia mahamu, aina badia doau. Jadi kalau kita nggak mau hidup dalam kekudusan, nggak ada jalannya kita bisa bersama dengan Tuhan. Nggak mungkin kita bisa bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Tidak ada pilihan. Jadi kita harus hidup dalam kekudusan supaya kita layak dan kita bisa bersama Tuhan yang kudus. Namanginang ini katakan di sini, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang telah memanggil kamu adalah kudus. Itulah panggilan kepada kita. Songon alai manghyuton nabadiai na manjauhamu dohot mahamu gabi badia dinasa parangimuna. Inilah panggilan kepada kita. Mari kita hidup dalam kekudusan Tuhan. Hendaklah kamu hidup kudus, menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia telah memanggil kamu adalah kudus. Nah, manginang, ini sebuah perjuangan. Ya, mulidok pe nabadia hita hagios manang na molo di hata heberidok kadusi. Kalau di bahasa Yunani itu hagios. Ya, kita kudus bukan karena dari diri kita, tapi kita kudus karena dikuduskan Tuhan. Kita bukan orang benar, tapi kita dibenarkan. Kita nggak layak, tapi kita dilayakkan. Jadi orang adong jual mana songa bangsa Israel, songa halak parise, sadusi, dotakap si boto surati, si boto watiki. Mereka merasa mereka berhak, mereka layak masuk surga karena mereka merasa sok kudus, sok benar, sok paling saleh, sok paling benar, sok paten. Tak sungguh. Jadi kita memang dipanggil untuk hidup kudus, tetapi bukan berarti kekudusan itu sesuatu yang kita dapatkan. Kita kudus karena dikuduskan. Kudus bukan berarti tanpa noda, tanpa celah. Ya, seperti apa? Seperti apa ya? Ya bersih tanpa noda, bukan. Kita tetap orang berdosa. Tetapi disitulah kita dikuduskan Tuhan. Nah, manginang, ini adalah sebuah keharusan, sebuah keniscayaan. Kita harus menjaga hidup kekudusan. Dan itulah karakter daripada umat Allah. Supaya kita hidup dalam kekudusan. Kekudusan dalam hidup dikatakan di sini ya. Sama seperti Dia telah memanggil kamu adalah kudus. Kuduslah kamu dalam seluruh hidupmu. Kalau dikatakan oleh Petrus dalam nas ini. Kudus dalam seluruh hidupmu. Seluruh hidup bagaimana? Penjelasannya begini. Kita harus hidup kudus dalam seluruh aspek kehidupan kita. Baik pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, motivasi hati kita, semuanya harus kudus. Jadi mari kita belajar untuk hidup dalam kekudusan itu, tidak hanya kudus dalam arti penampilan secara luar, bukan, tapi hiduplah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, dalam seluruh totalitas hidupmu. Neng ma badia hita, disude ya, disude gulmit ningguluta, mulai gulmit ninggulu dan adong sisa. Jadi baik perkataan, baik pikiran, baik perbuatan, baik motivasi. Nah di bagasan rohata, naing ma betul-betul di bagasan habadion. Itulah ciri khas umat Tuhan. Next, slide yang ke-7.
Nah, Manginang, di sini ada yang dikatakan, lalu apa yang bisa kita lakukan? Langkah-langkah supaya kita bisa hidup dalam kekudusan itu. Di tengah-tengah konteks lingkungan kita yang tidak kudus. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa hidup dalam kekudusan? Saya akan coba baca dalam bahasa Indonesianya, mungkin lebih gampang ya. Yang pertama ini langkahnya. Ayat 13. Langkah pertama. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Itu yang pertama. Siapkanlah akal budimu. Hohosi hamuma roha muna. Siapkanlah akal budimu. Jangan mau terombang-ambing, jangan mau tergoda, jangan mau ya hanyut ikut arus ya. Unang songon arung nam meleol. Satu kitusan betusan. Satu kitusan betuson. Tang minoto hajongjongan, tang minoto hajolmonna. Unang songon arung nam meleol. Hidup ini punya prinsip dong. Ya, jadi hal yang pertama, langkah untuk bagaimana supaya kita bisa hidup dalam kekudusan itu, yang pertama, siapkanlah akal budimu. Hohosi hamuma rohamuna. Yang kedua, waspadalah. On hatani si Petrus dah, dan hatani Bang Napi, mulai Bang Napi, waspadalah, waspadalah. Kejahatan bisa terjadi. Tak kebotoi, lupa. Ini bukan katanya Bang Napi, ini katanya Apostol Petrus. Dia katakan waspadalah. Dungo mahamu, jaga mahamu. Ya, di sini katakan waspada itu dengan istilah torang marohamuna. Torang ma, unang mitup. Torang marohamuna, waspadalah setiap saat. Yang ketiga langkahnya, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Ya, dalam bahasa Batak dikatakan, sadok makiri mahamu di asini roha natarbuan tuhamu. Jadi yang ketiga adalah letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia. Jadi Amanginang meletakkan pengharapan artinya begini. Ya kita sadar sangat sulit, bahkan sangat mustahil ya bagaimana kita bisa hidup dalam kekudusan di tengah kondisi yang tidak kudus itu. Tapi Tuhan katakan letakkanlah pengharapanmu. Letakkanlah pengharapanmu kepada kasih karunia Tuhan. Jadi Tuhan mau supaya kita berusaha untuk hidup kudus. Walaupun kita tidak dapat lakukan kudus 100%. Tapi kita harus berusaha dong. Jangan lagi kita mau dipengaruhi oleh yang tidak baik. Nah yang berikut, yang keempat, ini langkahnya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan menuruti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Nah ini yang menginang langkah keempat. Didok, songon dak danak si panggoloi mahamu. Unang mapayuti hamu be sakap-sakap niroka uju di haoton muna najulu. Jadi mari kita hidup sebagai anak-anak yang taat. Yang taat itu yang jangan menuruti lagi hawa nafsu yang lama. Yang menguasai kita dulu. Jadi jadilah sebagai anak-anak yang taat. Lalu yang berikutnya, tetapi hendaklah kamu kudus dalam seluruh hidupmu. Ini langkahnya. Langkah bagi kita supaya kita bisa hidup dalam kekudusan itu. Next, slide berikut. Amanginang, hari ini kita masuk dalam Minggu Quasimodo-Geneti. Minggu Quasimodo-Geneti. Minggu Quasimodo-Geneti adalah minggu yang pertama sesudah hari Paskah. Kita tahu kebangkitan Yesus menggambarkan hidup baru, lahir baru, manusia baru. Yesus itu benar-benar bangkit. Bangkit dalam arti dia mengalami proses hidup baru. Jadi kalau kita merayakan Paskah, kita merayakan Yesus bangkit, dan kita percaya kita bangkit, itu berarti kita harus hidup baru. Nah, Rasul Petrus menggambarkan hidup baru itu seperti seorang anak, seorang baby ya. Songon poso-poso. Alanido, moltadok Minggu Quasimodo-Geneti, takasidok, itu dikutip dari surat 1 Petrus 2 ayat 2, 3. Tadi dibacakan oleh para agenda ya. Apa sih artinya Minggu Quasimodo-Geneti? Apa artinya mengapa kita disuruh supaya kita sama seperti bayi lahir? Kita kan lahir baru mengalami kebangkitan, itu analoginya kita seperti bayi yang baru lahir. Lalu bagaimana? Apa yang bisa dilakukan bayi supaya bayi itu bisa bertumbuh dan berkembang?
Di 1 Petrus 2 ayat 2 dok. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Amang inang, Minggu Quasimodo Gineti pada hari ini mengajak kita supaya kita ya jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Ini kiasan. Air susu yang murni dan rohani itu apa? Firman Tuhan. Jadi kita harus hidup dalam firman Tuhan supaya kita bertumbuh dan memperoleh keselamatan. Ini yang dikatakan di sini tentang seorang bayi. Seorang bayi itu yang baru lahir, hidupnya sepenuhnya bergantung kepada orang tuanya. Dan dia percaya pada orang tuanya. Sepertilah hidup kita. Mari kita hidup dengan menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Berpengharapan pada Tuhan. Dan selalu rindu akan susu yang murni dan juga yang rohani itu. Jadi mari kita bertumbuh, berkembang dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah makanan rohani, susu yang murni. Amang inang, saya mau katakan, kalau yang dimasukkan oleh Petrus ini, susu yang murni dan rohani itu merujuk kepada ASI. Atau ibu-ibu tahu itu. Jadi Petrus katakan, lihatlah bayi-bayi itu. Bayi yang selalu rindu, yang selalu haus akan susu yang murni dan rohani. Susu yang murni dan rohani bagi bayi adalah ASI. Sian omakna. Napal kamu formula kecuali terpaksa ya. Terus ngomongnya nyata. Odo pe pitur. Aduh karena fitness marua. Iya. Ini udah kegemukan. Ya ampun. Syukuri kasih Tuhan anak. Ini contoh maksud tuh. Ada sepatu kakak ibu muda. Aduh mang, udah lebar mang. Nggak apa-apa. Yang penting mamanya sehat, anaknya sehat dong. Jadi Petrus katakan, jadilah seperti bayi yang haus akan susu yang murni dan rohani. Kalau kita analogikan, apa itu susu yang murni dan rohani? ASI dari ibunya. Karena ASI yang terbaik. Kalau formula itu kan gimana ya? Takuboto. Biasanya anak yang dibesarkan dengan susu rohani, susu ASI ya dari ibunya, dia akan bertumbuh dan berkembang lebih baik, lebih kuat dia, dan dia lebih dekat dengan mamanya. Anggola tuwi mana kalau ASI terus, ulah si padang kita ada makna. Mamanya nggak kenal, mbaknya kenal. Mbaknya pergi dia nangis, mamanya pergi cuek saja. Bahaya kan? Yang minum atau anak nisi. Awang inang, ini katakan seperti bayi yang bertumbuh. Next. Nah, ini juga dikatakan sini ajakan kepada kita supaya kita sama seperti bayi yang baru lahir. Ini kan kita baru Paskah ya. Jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang haus, yang rindu akan susu yang murni dan rohani, bertumbuh dalam firman Tuhan. Baca Alkitab, banjar cinta baca Alkitab. Jangan cuma slogan-slogan, kerjakanlah itu. Orang kalau rajin berdoa, rajin ibadah, rajin baca firman Tuhan, maka dia akan benar-benar bertumbuh dan berkembang. Imannya kuat dan murah-murah mandili. Nang paru toki-toki nitor. Kalau sana, hei, ibu susah. Tapi kalau dia memang betul-betul bertumbuh berkembang seperti bayi yang selalu memperoleh asupan gizi, vitamin, susu, firman Tuhan itu, pasti dia akan bertumbuh dengan baik. Amang inang, asamar gogo, udah kolam daging tanah hipas togus. Ya. Manusia jasmani butuh makanan minuman. Tapi manusia rohani butuh firman Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau berkembang, kalau mau kuat. Anggo malas dulu kita, martangiang, losok kita, majahatan ibata, losok kita, rotu gereja. Olan robe sautik, alugo ngaitor peol. Tapi orang yang bertumbuh dia akan kuat. Seperti rumpun bambu. Biar rope alugo, mengalat tapi tak kuju, rope heba-heba. Anggo hau aduh karena aduh tubisi teh ya rotan itu apa ya bambu itu tubis hingot etor malero tubis
bambu itu mau dihantam apapun dari segala penjuru, mungkin pohonnya akan sedikit rebah ke tanah. Tapi tidak pernah rubuh. Dia akan kembali lagi. Karena dia punya akar yang kuat. Jadi hidup kita harus seperti pohon itu, filosofi Cina. Filosofi bambu. Ya, seperti itu. Itu ditopang oleh akar yang kuat itu. Jadi kalau hidup kita mau, iman kita mau kuat, ya harus berikanlah makanan yang rohani, firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan itu, berdoalah setiap saat supaya iman kita kuat. Next. Nah, ini dikatakan susu yang murni, dari bahasa Yunani adolos, ya, artinya susu yang murni. Amang Inang, saya nggak larang. Ini bukan apa ya? Bukan endorsement atau bukan untuk mau blame atau komplain ke produk susu formula, enggak. Tapi saya tahu anak itu akan bertumbuh berkembang lebih baik, lebih sempurna, lebih kuat kalau dia dapat susu eksklusif dari mamanya. Mamanya dong. Kan anak mamanya. Jadi itu. Jadi anaknya sehat. Nah, mari kita hidup kita juga seperti itu. Ya, yang terakhir itu tentang hidup kekudusan. Nah, Amang Inang, kita dituntut supaya kita mengikuti standar hidup sebagai orang percaya. Kita dituntut supaya mengikuti standar Allah, standar sorga. Jangan pernah mengikuti standar dunia atau manusia. Olo sungai sipata, mulai topar, kurmu, siap bilang, benemu, baku balos, bahasa balos so. Iyalah, tampar pipi kiri emang, balas pipi kanan. Kalau kau ditampar sekali bagaimana? Saya balas 2 kali katanya. Kenapa begitu? Logika dong Amang, kita nggak salah kita tampar. Kalau kita tampar kiri, kasih pipi kanan. Kasih paham bos. Kalau kau tampar sekali, saya balas 2 kali. Biar tahu rasa dia. Kan saya nggak salah. Kenapa saya ditampar katanya gitu. Itu logika standar manusia dunia. Tapi Tuhan katakan tidak. Kita harus hidup dengan standar Allah, standar sorga. Anggo hita tahu todo standar dunia, kacau mehita. Marporangi misalnya nama son. Jadi kita harus hidup dengan standar Allah. Amang Inang, napar budi sadarion adong acara terdidi kepada Amang Pasaribu, Inang Boru Panjaitan. Ya, untuk boru yang berdua ya, yang kembar. Misalnya dengan Michelle. Ya. Ada Angel lagi ya. Wah, itu luar biasa namanya. Saya pikir pesan firman Tuhan ini cobalah didik anak kita. Saya nggak tahu lah. Kayaknya anak ini sehat-sehat ini. Berarti mamanya selama ini bagus ya. 2 anak kembar dirawat dengan baik ya. Pertumbuhannya baik. Tapi nggak cuma pertumbuhan fisiknya Mang Inang ya. Yang penting juga pertumbuhan rohaninya. Imannya itu. Jadi jangan cuma dicokoki aja, dikasih makan vitamin, kasih makan obat, kasih uang jajan lah. Enggak, itu yang paling penting. Bagaimana imannya bertumbuh. Dia butuh makanan rohani. Asupan makan rohani yang bervitamin, yang bergizi. Ya, BMG, bergizi. Firman Tuhan. Jadi ajarkan dia dari kecil. Ajarkan kepada mereka itu supaya mereka mengenal Tuhan. Ya, mereka rajin mendengarkan firman Tuhan. Mereka rajin berdoa, mereka rajin beribadah. Supaya pertumbuhan jasmaninya dengan rohaninya sama. Jangan cuma badannya gede. Badannya gede, gemuk. Tapi imannya marpeng-peng. Buat Inang Boru Panjaitan tuh. Alana hamu par duri lu hamu. Par domuan, simpang jengkol. Kamu lama perlu gubut itu, par haun atas. Asal na marpeng-peng haporsiona. Unang bakilicon. Kurus, badannya gede, tapi imannya. Nah, jadi seimbangkanlah itu. Amang sama Inang orang medis paham banget itu. Seimbangkan, berikan kebutuhan yang seimbang yang baik kepada putri yang berdua ini. Bukan hanya kebutuhan jasmaninya, tapi kebutuhan rohani. Makanan rohani mereka adalah itu, firman Tuhan, berdoa dan bawa mereka beribadah ke gereja supaya mereka bertumbuh menjadi anak yang baik. Ajarkan mereka supaya mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang hormat pada orang tua, anak yang hidup dalam kekudusan. Amin. Maulah tema Tuhan di bata Jehovah, nungatari parhatam di tonga-tonga nami, pasu-pasu kami Tuhan, pergugu kami, asabu kami Tuhan, marpangarangihon, parangin nabadia di bagasan gulu nami, di tonga-tonga ni portibio naguk, hagulapon, naguk akadusa. Tuhan di bata Jehovah, di bagasan tiket Tuhan, hutanggo kami Tuhan.
keluarga siang tonga-tonga ni ruas ni huriam na di bagasan arsak di bagasan habot ni roha alanunga Tuhan parjolo jalapa Tuhan amanami amang Ferry Hendrik Manik ima diaka arina salpu maladikon inang boru saragi ada Tuhan di bata Jehovah homa Tuhan na mangapil rohan sudah keluarga asa toktong tibu tarapul rohan sida toktong marapakiri mo na mangulul sida jala toktong hot tugu haporsion si Tuhan pos rohami Tuhan hodo Tuhan naung parjolo mangalap amanami jala hodo Tuhan naung manubus si mana jala mangalehon inganan dumengkan di surga soalnya Tuhan mulai tema di pasat rohanami Tuhan dileko Tuhan basa-basa ima pasu-pasu sada dak danak boru ditongani keluarga amanami Nikodemus damanik inang boru simbolon mulai tema Tuhan pasu-pasu ma dak danak nang pinalumehon di tonga-tonga ni keluarga nasida pasu-pasu naturasna pargugui asaboy pagoda-godakon yana kona sida degas bagasan ajar po dan nasiakko soalnya Tuhan di bagasan sadarion nang patupon nami acara ima sakramen padinuna badia tu dua halak dak danak boru Tuhan di bata Jehovah pasu-pasu ma dak danako Tuhan jako mana sida gabe anak komu asa gabe parjabar di harajo manoginjang pasu-pasu jala pergugui natorasna Tuhan lo pagoda-godakon laho mamudai anak kona sida asa gabe anak burju jalana biar midaho songone Tuhan anon di ibadah pukul 10.30 nang patupaon acara padidio acara malua tutulu halak homa Tuhan nama masu-masu asatuing merdalandinggan ulau ni soalnya Tuhan tuhoma Tuhan pasotan naminang keluarga nai baru tonga-tonga ni huriam ima keluarga Nofriyandi Simajuntak inang boru siagian Tuhan di bata Jehovah pasu-pasu manasida asa gabe ruas na mangulu ruas na burju di tonga-tonga ni huriamon soalnya Tuhan pasu-pasu Tuhan nang sakap parbogason ni anak do boru ni huriam ima si Joshua Bonatua silalahi dogot orana Febrianti Wahyuni boru Simajuntak ima nanaing majalo pasu-pasu perdongo saripion di hari Sabtu tanggal 25 April 2026 Tuhan homa Tuhan nama masu-masu sakap nasida parbogo nasida ulau nasida asa dapotan pasu-pasu las nirohana si Tuhan gabe keluarga ne baru ripe na martua jalan atakas marlas niroha soalnya Tuhan di bata Jehovah hutang kami Tuhan karuas ni huriam na di bagasan parsahiton na tongon jerawat di rumah sakit manang dirawat di tongan di bagas secara khusus tu inang linci tambunan Bornenggolan na jerawat di rumah sakit Sudirman dota kadongan nami Tuhan na tong di bagasan parsahiton na jerawat di tongan di bagas nasida asim maroham Tuhan homa Tuhan naman dulu nasida homa Tuhan naman jama pamatang nasida homa Tuhan nama masu-masu tangannya kapangubati dota kap ubat pe Tuhan anggiat gabe hamalumun sahid senasida soalnya nang keluarga nama ras niroha marningot ari hati tubuh nasida homa Tuhan nama masu-masu nasida mangaleo gajang ni umur las niroha di tonga-tonga ningguluna sok-songon yang keluarga-keluarga na merayakan ulang tahun perkawinan mulai tema Tuhan nunga di pasu-pasuho parumah tanggo nasida pos rohanami Tuhan toktong ma Tuhan tabamu Tuhan pasu-pasum tuganup keluarga-keluarga namar ulang tahun soalnya Tuhan di bata Jehovah pasu-pasu masude karuas ni huriam pasu-pasu sudah kami akan aposom pasu-pasu menang huriam Tuhan asa tok-tok kami boy mardame sonang so haribu-ribuan memuji pasangap guarmu nang ano pe Tuhan multung mula kami setongan ni garijam homa Tuhan na mandongani kami homa Tuhan na mengiring-ngiri kami asa besat kami Tuhan di bagas nami di bagasan hai pason jalama Tuhan tangyang nami marhite Kristus Yesus amin. Mari deh kita laus tapasaan mapiliata buku di 617. Mulo hodo uihuto
tangi utolomi Nada bena olo salpu Namanggo hiro haki Ototongi utoloku Yesus na palua O sambindo ulu aku alari matua Marparangina badia Maau di adopani Sai patau maau di rua Sumur pinangi domi Ototongi utonoku Yesus na palua O sambindo ulu aku alani matua Molo hodo uiluto dame sonang rohaki Sai horas dalam matua nasana hinokopmi Ototongi utunuku Yesus na palua O sambindo ulu aku alani matua Sonari masuk menjadi acara sakramen Pandidio Nabadia. Tapuji matuhata, mari desen buku di nomor 146 ayat sadat dot edonom, ditiki marede Roma natoras dot yanakon natujulu. O Yesus yang terdiri poso-poso Sai rumah mengaligi urut manjalo Asiroham Tuhan dia kau sudi tubuhku muluan surat lon masudi Martang yang mahita, ali amanami na di Banua Ginjang, narodo kami tujolom, mambuan dakdanahon. Sayasi maroham, jalom manasida, gabe anakommu. Pasu-pasu jalaramoti manasida, mangiahi hanguluan sugut, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hatong, hamu akadongan na mambuan dakdanak si didionon. Tangyo kamu mahatani Tuhan Yesus. Laho mahamu tuliat portibion, nin nama dok akasesianna. Pode hamu masaluhut bangso. Didi hamu manasida, tu bagasan gor bata ama, dohot anak, dohot tondi porbadia. Ajari hamu manasida, mangaradoti saluhut na hutonahoni tu hamu. Jala ingot ma, saya dong anak kudo hamu ganup ari rasi rasa ro ajal ni hasianganon. Manang isi na porsia, dohot ni didi, dapotan hanguluan. Alay na so porsia, hona sugut.
Tangyo kamu madohot hatani debata natar surat di Evangelium ni si Markus. Adong makana membuat dak danak tu Tuhan Yesus asa di jama, ala dipisang akasisianima na mambuani. Jadi dung diida Tuhan Yesusi, sogo marohana, didokma, loas hamu ma akadak danaki rotuau, unang orai hamu nasida, aidia kasih songonido harajau ni debata. Natutudo na hudoko na tuhamu, manang ICP anggo sosongon dak danak ibana majalo harajau ni debata dang bongot ibana tusi. Dungi di haul ma akadak danaki, dia pehon matangan natu nasida, mamasu-masu nasida. Sonari hati dako kamu ma hata hapor seota rap mahamu madok. No. Kita. Atong alusihamu mahata na husukunon. Na parjolo dipangido hamu noaing didion dakdanakon tubagasan ni nahina porsiamuna alusna. 2. BH naulu do hamu mamode anakon munaon asa diboto jala diuto nasida hata ne debata alusna. 3. Naulu do hamu marsuru nasida tu gereja doh tu perguruan ni huria protestan asa gabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusna. Atong tapasa manasida tu debata marhiti-hiti pandidion nabadiai. Ale Misela Angel Pasaribu. Hudi di maho tu bagasan goar di bata ama. Doh tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doh tu bagasan goar ni tondi porbadia. Amin. Sadiramuti di bata maho di haba bongot mon. Tu bagasan harajau ni di bata rodi saliling ni lelengna. Amin. Ya. Ale Michel Angel Pasaribu. Hudidi maho tubagasan goar di bata ama. Do tubagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tubagasan goar ni tondi porbadia. Amin. Sajiramu ti debata maho di haba bongot mon. Tubagasan harajau ni debata rodi salileng ni lelengna. Amin. Masih di situ. Atong martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga hupasa tami akka dadanako tuho. Jala jaya kokodo nasida. Gabe anakommu marhiti-hiti pandidion nabadiai. Asa masuk Tuhan nguluan nasaliling-liling na. Asi maroham dohot dinatoras na daganahon. Say pargugui jala ajari manasida manugunugu daganahon tuho. Asarap nasida taruli dia ka artani harajaunmu. Amin. Jauhnya kita menginang, las marinde mahita. Puji
tatangnya kon ma piliata, ale debata amanami na di Banua Ginjang, hodo harorwani silehon-lehon na dinggan, dohot nasa uli basa na mauliutus. Hupasat hami masia na nilehon mi tuhami, pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparasya kami pilihanon, pati bulhon harajaon mo, di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim, asalam huta dahami, godang ni silehon-lehon mi tuhami, asalam gir-gir hami madok mauliati tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Ginjang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham, di Banua tongaon songon na di Banua Ginjang. Lehon matuhami sadarion, hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan, namar dosa tuhami. Una kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala jeramo ti Tuhan de batama ho. Di sodakon de batama buhina tuho. Jala asi marohana midaho. Di dopakkon de batama buhina tuho. Jala di pasarukon ma damena tu todim.